Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 133, ayat pertama hingga ayat 3. Di situ firman Tuhan berkata, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur tentang betapa indahnya dan eloknya bila saudara bersaudara bisa diam dengan rukun. Ayat ini penting untuk mengingatkan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri di dunia ini, tetapi dalam komunitas yang bersatu. Di dalam dunia yang penuh dengan perpecahan, keluarga, gereja, bangsa, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dalam kesatuan yang rukun. Dan itulah yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang percaya. Karena di dalam kesatuan itu, kita bisa menerima satu dengan yang lain dengan tidak memberikan syarat apa-apa. Kita menerima kekurangannya, kelebihannya, dan mereka juga bersedia menerima kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Nah, di sini dikatakan kesatuan itu baik. Betapa indahnya dan eloknya bila saudara bersaudara bisa diam dengan rukun. Di sana ada satu ungkapan tentang kata baik, dan arti dari kata baik itu menunjukkan sikap, nilai moral ilahi. Sebab itu tidak heran Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Betapa indahnya kita bisa tinggal dengan rukun, karena di dalam hal itulah nilai moral ilahi kita terbentuk, menunjukkan nilai emosional yang indah di hadapan Tuhan. Dan hidup ini merupakan suatu kesatuan yang tetap menyenangkan Tuhan dalam keperbedaan kita. Kita berbeda, kita tidak sama, tapi kita mau diam dengan rukun dalam perbedaan. Dan di sanalah Tuhan berjanji akan menyediakan berkat bagi kehidupan kita. Kehidupan yang selama-lamanya. Dan itu menjadi bahagian yang menjadi keindahan, menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan, karena keberbedaan itu dibangun dalam suatu kesepakatan, di mana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kita bisa menerima orang lain dan orang lain bisa menerima kita. Kita membangun hidup rendah hati. Dan dalam kerendahan hati itu, kita bisa tetap utuh karena kita punya komunikasi yang sehat. Kita hindari cerita-cerita yang tidak penting, gosip-gosip yang akan membuat perpecahan. Itu kita harus hindari, karena keindahan dalam kesatuan itu adalah keindahan nilai moral kerohanian kita. Sebab itu, dalam kebersamaan itu, kita menghormati perbedaan. Kita fokus kepada tujuan kita bersama. Karena dalam kebersamaan, di sanalah diperintahkan Tuhan berkat. Tuhan hanya memberikan berkat dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang bisa menghormati perbedaan,
orang-orang yang membangun komunikasi, orang-orang yang menghindar kata-kata yang tidak berguna, dan mereka semua hidup dalam kerendahan hati. Dan di sanalah, di perkumpulan orang itulah, berkat Tuhan dilimpahkan. Kiranya ini juga menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kita. Karena di mana kita berada, di sanalah diperintahkan Tuhan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kami, supaya kami bangun persatuan kesatuan kami. Di dalam perbedaan kami tetap saling rendah hati. Di dalam perbedaan kami saling menjaga daripada cerita-cerita yang tidak baik. Di dalam kerendahan hati kami membangun komunikasi kami yang baik. Di dalam kerendahan hati kami menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sibuk dengan kegiatan rumah tangga maupun dengan institusi tempat pengerjaan kami. Tuhan ingatkan kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami bangun kesatuan, karena kami percaya kami makhluk sosial yang diciptakan untuk saling bersatu, satu dengan yang lain bersekutu, untuk menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.